Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama masuk menara doa lagi. Kita akan berdoa, memuji, menyembah. Saya percaya malam ini Tuhan akan mengajar kita dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang ajaib. Dan saya ingin ajak ibu bapak, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mari tundukkan hati kita, kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau berikan kami nafas hidup. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Engkau sudah tunjukkan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Beri kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Engkau janji kalau kami menanti-nantikan Tuhan, di dalam hadirat-Mu Engkau akan memberikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami tidak berjalan, tidak akan menjadi lelah ya Bapa. Hari ini ya Tuhan kami minta ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan, hikmat yang baru ya Tuhan, pengajaran-pengajaran yang baru. Kami minta ya Tuhan biarlah Kau jamah siap kami, jamah siap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Lingkupi siap kami ya Tuhan dengan kasih. Lingkupi siap kami dengan hadirat. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Mari saudara buka suaranya. Mari saudara mulai bersyukur pada Tuhan. Yes. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Lingkupiku ya Tuhan, lingkupiku dengan
ambil waktu berbahasa roh. Oh ya lah, saudara yang belum berbahasa roh, harapkan Tuhan memenuhi saudara. Dan malam ini terima jamahan roh. Saudara dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Saudara berbahasa roh. Oh ya lah, makasih lah, lihat Yesus. Tutup matanya saudaraku. Yes. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Tuhan Yesus. Lawat jemaatmu ya Tuhan. Terus saudara masuk hadiratnya. Yes. Mari bawa hatinya ke Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang hatiku berserah penuh, tanganku dipegang haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita, katakan tenanglah, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Sekali lagi katakan tenanglah, tenanglah kini hati, tenanglah hatiku, Tuhan tenanglah jiwamu, tenanglah hatiku, ada Tuhan yang menuntun di setiap Kudus. Tolong anakmu yang yes, ajarkan percaya. Tetap ku rasakan
kami Tuhan. Ini doa kami. Dipegang teguh Ya Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. peganglah tangan kami Roh Kudus. Tuntun setiap kami, tuntun setiap anak-anak-Mu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Nas. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kau lupa memperkatakan kitab ini, Alkitab ini, firman Tuhan ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Yes. Supaya kau bertindak hati-hati. Kau akan menjadi berhasil dan beruntung. Yes. Sekarang terima kekuatan dari Tuhan. Tutup mata ibu bapak. Yes. Yes. Lewat melodi musik, Roh Kudus bawa siap kami masuk hadirat. Tenanglah jiwaku, katakan saudaraku. Engkau yang gelisah, engkau yang gelisah hatinya, engkau yang sedang dikuasai rasa khawatir, katakan tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berserulah kepada Tuhan. Mari saudara tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Saudara mulai tepuk tangan yang di rumah. Katakan haleluya. 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 Mari saudara naik terbang tinggi dalam hadirat. Tuhan akan bawa saudara naik. Ketika engkau naik dalam hikmat Tuhan, dalam pengertian Tuhan, kau akan melihat Allahmu lebih besar dari perkara yang kau hadapi. Yes, izinkan Tuhan membawa saudara melihat. Yes, bawa naik, tutup matanya. Oh, bawa kami naik seperti Raja Wali. Oh Bapa, kuatkan, teguhkan hati anakmu ini. Yesus, oh Yesus, bawa terbang siap kami dalam hadirat-Mu. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali.
bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tetap Allah dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Mari sembah Dia. Walau 1000 rebah di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Shalom saudara, dalam penyembahan yang kuat tadi, dalam hadirat Tuhan yang begitu kuat, saya tuh diingatkan Tuhan untuk berdoa, saudaraku, untuk saudara yang hari-hari ini mengalami yang namanya rasa putus asa atau rasa susah. Karena tadi tuh kuat banget ada kata di dalam Mazmur 18 ayat 4. Ini yang pernah beberapa bulan yang lalu Tuhan juga ingatkan ayat ini kepada saya untuk kita doa. Maksudnya begini, mungkin ada di antara saudara yang mengikuti program Menara Doa Online ini, saudara sedang mengalami rasa putus asa sampai kepada titik yang paling aku udah kuat lagi sekarang. Saya sudah lelah dan capek sekarang. Lalu ada terlintas, ini dari musuh berkata, itu seperti ada tali-tali maut yang meliliti aku. Ada seperti tali-tali maut. Saudara mau lepas seperti tidak bisa lepas. Kesedihan, penderitaan, kesengsaraan yang begitu kuat. Ini seperti ungkapan daripada Daud, saudaraku. Dia berkata bahwa tali-tali maut telah meliliti aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Tapi ada satu kata yang dia lanjutkan ayatnya, saudaraku. Saya berdoa, saya percaya bahwa malam ini adalah malam kelepasan. Amin. Setiap kita yang terikat dengan tali-tali maut ini. Daud berkata begini, saudara, di ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya.
Mari saya mau sepakat berdoa untuk saudara. Apapun pergumulan yang saudara sedang hadapi, yang membuat saudara merasa seperti kayak sudah tidak ada harapan lagi. Saya merasa malu, merasa takut, merasa bersalah, merasa terhukum rasanya. Ada keputusasaan. Saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Kuasanya jauh lebih besar. Kuasamu lebih besar Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah saudara. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu, kuasaku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kalau itu penyakit yang sedang saudara derita, saya berdoa Tuhan akan sembuhkan saudara. Mungkin ada orang yang saudara kasihi sedang menderita sakit sekarang. Saya percaya mujizat itu masih ada. Kuasa Allah masih lebih besar daripada penyakit ini. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah ekonomi. Mungkin saudara sedang menghadapi yang masalah hubungan. Saya percaya mujizat itu masih ada. Bahkan saudara yang merasa bahwa dan berpikir bahwa Tuhan sudah tidak sayang lagi. Saudara sudah jatuh. Saudara sudah terpuruk. Saudara sudah jauh dari Tuhan. Malam ini Tuhan panggil saudara. Tuhan panggil saudara dengan kasih-Nya. Ayo datang lagi ke Tuhan. Saya mengasihi saudara. Saya mau sepakat berdoa bersama saudara. Tuhan, aku berdoa, ulurkan tangan-Mu untuk anak-Mu ini. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Putuskan. Dalam nama Yesus, aku putuskan tali-tali maut ini. Tali-tali dunia orang mati ini. Dalam nama Yesus. Lepas. Lega. Tali-tali ini yang membuat asam lambungmu naik. Kau mengalami depresi, kau stres. Tali-tali maut ini yang menyebabkan kau sulit tidur. Tapi malam ini ada kasih Tuhan yang sedang dicurahkan dalam hatimu. Sekarang terima urapan kasih. Sekarang terima urapan kasih. Bapa, dalam nama Yesus, kasih yang melenyapkan ketakutan. Amin. Kasih yang membawa mujizat itu. Dalam nama Yesus. Terima, saudara terima dalam nama Yesus. Yes. Yes. Katakan mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagi. Karena kuasanya lebih besar. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Tuhan, jawab doa kami.
Yang terikat Tuhan sudah lepaskan sekarang. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan sekarang. Sekarang kami mau berdoa, kami bersyukur untuk hari jadi Bayangkara. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah ya Tuhan para aparat kepolisian, aparat keamanan ini Tuhan dapat ya Tuhan menjaga bangsa ini. Bayangkara negara menjaga bangsa ini Tuhan dari segenap tumpah darah. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau pakai ya Tuhan, mulai daripada Bapak Kapolri, semua ya Tuhan, para anggota-anggota polisi ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan, lindungi ya Bapak. Biarlah ya Tuhan polisi ya Tuhan, aparat kepolisian semakin ya Tuhan dihormati, semakin disegani ya Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat ya Tuhan, kemampuan untuk menjaga keamanan daripada bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa, berkat-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Ya Tuhan, Kau memberkati ekonomi bangsa kami. Engkau berikan kesehatan ya Tuhan, kekuatan dan keamanan buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, pakai bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk seluruh pemimpin gereja di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Biar Engkau berikan kesehatan, kekuatan dan pengurapan untuk dapat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pelihara umat-Mu ya Tuhan. Kau pelihara anak-anak-Mu, keluarga-keluarga dan tiap pribadi. Tidak ada satupun yang imannya gugur. Terima kasih Tuhan. Hari ini urapilah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan saudara mengenai judul khotbah saya adalah 4 cara untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, 4 cara ya kan untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya mau kasih contoh yang terambil dari ayat natsnya itu dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6, saudaraku. Nah, ayatnya ini berbunyi begini, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, ini ayat kalau kita baca dari ayat yang sebelumnya ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ini menjelaskan tentang kisah Daud di dalam masa krisis dalam hidup dia. Dia kehilangan istri dan anak-anaknya saudara. Dia juga kehilangan harta, dijarah oleh bangsa orang Amalek, saudaraku. Bahkan para pengikut dia, rakyatnya dia sendiri, saudaraku, sudah hilang kepercayaannya kepada Daud. Lalu mereka mau, saudara, melempari Daud, membunuh Daud. Apa yang Daud lakukan ketika dia sedang menghadapi krisis dalam hidup dia? Saudaraku yang Yesus, sebenarnya tadi saya mau kasih contoh, mau kasih judul khotbahnya begini saudara. Seperti yang dulu saya pernah kasih judul. Apa yang seharusnya kita lakukan pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita bisa belajar nih. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ada saat-saat dalam hidup kita tuh tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita cari firman Tuhan, kita mendengar pengajaran firman Tuhan malam ini, saudara menemukan apa yang harus kita lakukan. Kita bisa belajar dari Daud, saudaraku. Apa yang Daud lakukan? Daud juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saudaraku, apa yang harus dia lakukan pada saat dia tidak tahu? Kita belajar. Yang pertama, Alkitab katakan, ketika dia kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya, kehilangan, saudara yang mana, kepercayaan dari rakyatnya, semua kehilangan. Apa yang Daud lakukan saudara? Hal yang pertama, dia tidak minta
nasihat Tuhan. Dia tidak minta perintah Tuhan itu apa. Ya kan saudara, jangankan dia langsung menyelesaikan masalahnya. Jangankan dia langsung kejar musuhnya. Minta nasihat Tuhan aja enggak. Tapi langkah yang pertama yang dia buat itu adalah apa? Saudara tahu di sini ayatnya? Ayat yang ke-6 dikatakan apa yang bagian terakhir? Tetapi apa? Daud menguatkan apa? Baca sama-sama dengan saya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah ini prinsip penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sebelum kita, saudara tahu nih prinsip ini nanti saya bilang. Ya, sebelum Tuhan tuh memberikan perintah, sebelum Tuhan tuh memberikan nasihat kepada kita. Saudara, Tuhan mau kita harus menjadikan Tuhan. Itu yang pertama. Kita perlu menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Kalau saudara mau, saudaraku, ya kan, melihat bagaimana kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh nasihat Tuhan. Tapi Tuhan hanya beri pada saat saudara jadikan Tuhan sebagai apa? Sumber kekuatan. Sumber inspirasi kita. Siapa yang menjadi sumber inspirasi saudara? Siapa yang menjadi sumber kekuatan saudara? Ketika saudara ada apa-apa, kena apa-apa, siapa yang lebih dulu ada dalam pikiran saudara yang akan saudara cari? Seseorang? Manusia kah? Saudara akan cari apa saudara? Kekuatan yang lain. Kalau saudara cari Tuhan sebagai inspirasi, saya percaya saudaraku, saudara akan dapatkan yang namanya kekuatan. Cara kita menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan adalah jadikan Tuhan sebagai apa? Sumber kekuatan. Mazmur 18. Coba kita baca saudara ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Daud. Ia berkata apa saudara? Baca yang keras. 1, 2, 3. Aku mengasihi engkau. Ya Tuhan apa? Kekuatanku. Ya Tuhan batu, bukit batuku. Kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun apa? Selamat daripada musuhku. Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan dia. Rasul Paulus dia berkata saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Pada waktu dia berdoa sampai 3 kali, saudaraku, Paulus diingatkan lagi oleh Tuhan. Saudaraku, pada waktu dia berdoa minta supaya Tuhan singkirkanlah duri dalam dagingku ini. Apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Saya ingin terus mengingatkan kita semua bahwa pentingnya menjadikan Tuhan sebagai apa? Kekuatan kita. Katakan amin. Tuhan adalah kekuatanku. Katakan. Bersama dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Kalau Tuhan jadi sumber kekuatan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita perlu menanti-nantikan Tuhan di dalam apa? Penyembahan. Yesaya 40:31 katakan begini saudaraku. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi apa? Lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, kalau saudara lelah, capek rasanya,
Jangan ngomel, jangan ngeluh. Saudara, jangan cari yang lain. Mau refreshing lah, mau keluar dulu lah, mau jauhin dulu lah orang-orang yang bikin pala pusing. Jangan pikir seperti itu. Jadikan Tuhan sumber kekuatan saudara. Jadikan dia sumber kekuatannya. Kalau saudara jadikan dia sumber kekuatan, saudara mau duduk menantikan Tuhan dalam apa? Hadiratnya. Katakan amin. Saudara masuk hadirat. Bagaimana cara masuk hadirat Tuhan? Nantikan Tuhan di hadiratnya lewat nyembah. Bagaimana caranya menyembah? Kita sudah belajar hari Minggu kemarin. Mazmur 100 ayat 4 katakan apa? Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kalau saudara capek, saudara lelah, saudara rasa putus asa, coba saudara mulai nantikan Tuhan. Bisa sendiri, saudaraku. Bisa sama-sama lewat apa? Saudara setel lagi nih ulang program Menara Doa Online. Kita doa bareng, saudara doa bareng sama saya. Pakai headset. Ayo doa bareng. Saya sendiri saudaraku. Ya kan? Walaupun saya yang khotbah, saya yang ini pimpin Menara Doa Online. Terkadang kalau lagi sendirian, saya mau dapatkan kekuatan yang baru. Saya tuh suka dengerin lagi Menara Doa Online ini saudaraku. Saya bisa rasakan pada waktu nyembah bareng, doa, padahal saya yang pimpin doa. Saya yang pimpin nyanyian. Tapi saya ikutin, saya buka suara, saya ikut doa lagi, saya doa pribadi, saya ucap syukur pada Tuhan. Saya ucapkan terima kasih sama Tuhan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Saya ngalami yang namanya masuk hadirat. Arti masuk hadirat adalah apa? Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus memenuhi saudara. Lalu apa? Kita dapatkan kekuatan yang baru. Katakan amin. Ya, kita masuk hadirat. Kita menyembah. Caranya dengan apa? Kita membangun rasa syukur kepada Tuhan. Bagaimana proses masuk hadirat Tuhan? Ya kan? Kita perlu membangun rasa syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita mengingat kasih Tuhan. Ingat kasihnya. Kalau saudara nantikan Tuhan, jangan buru-buru. Kalau saudara mau dapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, jangan buru-buru. Nyembah, jangan buru-buru. Saudara mulai pelan-pelan ingat kasih Tuhan. Dia sudah selamatkan. Oleh kesabarannya dia tidak hukum kita lagi. Saya mulai lihat anak-anak, kalau saudara sudah menikah punya anak. Oh, anak-anak baik-baik ya. Saya bisa lihat keadaan, hal-hal positif yang saudara bisa lihat. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Ucapkan terima kasih. Pada waktu saudara ucapkan terima kasih, bersyukur karena ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Pada saat itulah Roh Kudus akan bawa kita ke pintu gerbangnya. Bangun rasa syukur. Latih tiap hari. Lalu bangun rasa hormat. Rasa kagum akan Tuhan. Selain rasa syukur, harus punya rasa kagum. Rasa hormat sama Tuhan. Caranya apa? Kita memuji dia. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Rasa syukur, rasa kagum, rasa hormat. Ini yang membawa saudara hatinya apa? Dijamah oleh Tuhan. Dijamah oleh Roh Kudus. Bisa dengan kata-kata rasa syukur, rasa kagumnya diucapkan. Bisa lewat apa? Nyanyian pujian.
Tapi yang penting itu harus keluar dari apa? Hati yang dalam. Saya percaya hatinya bersih terus deh. Kalau tiap hari tuh menantikan Tuhan nih, caranya seperti ini. Liatin gitu loh. Saudara kalau doa jangan buru-buru. Kadang-kadang buka mata lihat. Lihat atas. Iya Tuhan kau baik. Engkau ajaib. Bisa ya Tuhan buat seperti ini. Aku gak duga. Kadang-kadang kalau kita mau nyadari dan mengakui banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita, itu melampaui pikiran dan doa kita. Lalu kita bilang, terima kasih Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Bahkan dia susun rencananya yang begitu indah. Sampai kita bisa ada hari ini. Padahal kalau saudara bisa lakukan hal yang seperti ini, itu namanya menanti-nantikan Tuhan. Pasti dapat kekuatan baru. Kita ini sering capek, lemah, kering, kosong. Karena kita kurang rasa syukur ke Tuhannya dan ke orang sekitar kita. Kita kurang rasa apa? Hormat dan kagum. Sehingga gak ada puji-pujian. Terima kasih gak ada, muji gak mau. Akhirnya kita kering. Tapi kalau kita bisa terima kasih, kita bisa kasih apresiasi dan pujian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa berucapkan terima kasih sama Tuhan. Dan kita bisa memuji Tuhan. Pasti ada kekuatan baru di situ. Katakan amin. Jadi Daud menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Pertama, dia jadikan Tuhan sebagai apa? Sumber kekuatan dia. Lalu setelah itu, dia adalah orang yang suka menanti-nantikan Tuhan. Makanya saudara lihat, dia penulis Mazmur yang produktif. Semua tulisan dia itu bicara tentang apa? Rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum dia sama Tuhan. Dia mahir membangun hubungan. Sekalipun orang itu, orang yang negatif, orang yang jahat, orang yang berusaha menjelakakan dia, dia tetap punya sikap apa? Hormat. Siapa namanya? Saul. Saul mau bunuh dia, kejar dia. Ketika dia ada kesempatan untuk bunuh Saul, tidak dilakukan. Ini kenapa? Karena dia orang suka menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kalau orang suka menantikan Tuhan, yang di dalamnya nih gede, yang di dalamnya besar. Badannya memang kecil Daud, tapi yang di dalamnya besar. Apa yang di dalamnya? Kuasa Allah, kekuatan Allah, hikmat Allah. Yang ngerti katakan amin saudara. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia nggak takut. Kenapa? Dia melihat Goliat yang besar menjadi Goliat yang kecil di mata Tuhannya yang besar. Katakan amin. Kenapa? Dia suka nanti-nantikan. Kalau nantikan Tuhan tuh, ya nggak buru-buru. Kita cuma ingetin kebaikan, kasih, perbuatannya. Lalu kagum dengan kebesarannya Tuhan, keajaibannya Tuhan, kedahsyatannya Tuhan. Kagum, hormat, wow, luar biasa. Dampaknya apa? Tuhan tuh leket banget di hatinya. Yang ketiga, saudara mau dapatkan kekuatan tiap hari? Pertama, jadikan Tuhan sumber kekuatan. Kekuatan di dalam kesehatan, kekuatan dalam rohani saudara, kekuatan dalam keuangan, kekuatan dalam kesehatan, kekuatan dalam hubungan. Semuanya kekuatannya sumbernya Tuhan. Kedua, nantikan Tuhan. Orang yang suka menantikan Tuhan ada 3 hal. Punya rasa syukur, punya rasa hormat, punya rasa kagum. Yang ketiga adalah saudara dan saya perlu apa? Berdoa dalam roh. Ini penting saudaraku.
saudara perlu berbahasa roh. Usahakan saudara dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Saudara yang bisa berbahasa roh harus setiap hari berbahasa roh. Minimal saudara, apa istilahnya ya, porsinya tuh ditingkatkan terus dalam bahasa roh. Jam-jam ya, kualitasnya ditingkatkan dalam bahasa roh. Kalau dulu cuma 2 menit bahasa roh, mungkin 3 menit bahasa roh, setingkatnya jadi 5 menit, tingkatnya jadi 10 menit. Terus Yudas 1 ayat 20 katakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas apa? Dasar imanmu yang paling suci. Dan apa? Baca yang keras. Berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara bisa membangun dirimu sendiri dengan cara apa? Saudaraku, berdoa dalam roh. 1 Korintus 14 ayat 4. Katakan apa di sini? Baca yang keras. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun apa? Dirinya sendiri. Gak bilang membangun rohnya loh. Dirinya sendiri. Garis bawah itu. Seringkali kita berpikir bahwa berdoa dalam bahasa roh hanya membangun manusia roh kita saja. Iya benar bangun roh manusia kita, tapi itu baru sepertiga. Sepertiga benar. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita membangun diri kita sendiri. Hal itu artinya apa? Kita membangun apa? Roh kita. Diri kita itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Kita ini capek, kita ini putus asa, kita ini stres. Yang kena di mana? Di jiwa dulu. Pikirannya stres, perasaannya tertekan. Kalau saudara berbahasa roh tiap hari, berbahasa roh. Alkitab katakan, kita sedang membangun diri kita. Roh kita kuat, jiwa kita kuat. Bahkan saudaraku, ya kan, tubuh kita juga kuat. Jadi termasuk membangun sistem kekebalan tubuh kita sendiri kalau kita bahasa roh. Katakan amin saudaraku. Nah, saya mau sampaikan lagi saudaraku ini. Ada satu tulisan. Spesialis otak di Rumah Sakit Oral Roberts University di Tulsa, saudara, Oklahoma, telah melakukan satu riset dan pengujian bahwa ketika seorang berdoa dalam bahasa roh, saudara, otaknya melepaskan 2 bahan kimia yang diarahkan, ya kan, ke sistem kekebalan tubuh. Jadi 2 cairan kimia ini, saudara, ini akan keluar dan mengakibatkan sistem kekebalan tubuh daripada manusia itu meningkat. Dan menariknya saudara, ini dikatakan begini. 2 bahan kimia yang dilepaskan dan diaktifkan oleh bagian otak kita, ya kan, hanya ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Bukan dengan yang lain-lain, hanya waktu kita bahasa roh. Ini luar biasa. Jadi gini, ketika kita merasa lelah, capek itu di sini, capek di sini, kita kering, kita kosong. Coba saudara berdoa dalam bahasa roh. Saudara akan dapatkan kekuatan baru. Kita akan dapatkan kekuatan baru. Kita akan dapatkan kelegaan. Kita akan dapatkan ketenangan. Katakan amin saudaraku. Karena gini, waktu kita berdoa dalam bahasa roh, saudara, yang kuat. Syalabaka syalabalabalabala. Oh yalabaka syalabalabalabala. Oh yalabaka syalabalabalabala. Apa yang terjadi saudara? Atmosfer dalam hati kita, atmosfer dalam pikiran kita itu berubah. Bukan cuma di dalam kita, tapi juga atmosfer, ruangan itu berubah. Penuh hadirat Allah. Penuh hadirat Allah. Saya tuh kalau bahasa roh sampai kuat. Itu seperti ada sesuatu yang mau keluar gitu. Terus. Dampaknya apa saudaraku?
Kalau saudara terus berbahasa, terus sampai titik ketemu sama Tuhan. Sampai nanti kalau suka bahasa harus sampai terus sampai lama. Saudara ini akan seperti Musa yang turun dari atas gunung Sinai dengan wajah yang penuh dengan apa? Sinar kemuliaan Allah. Setelah Musa berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Kalau saudara berbahasa roh, gitu lama bahasa rohnya, nyembah bahasa roh, berdoa bahasa roh, cukup lama, terus. Jadi benar-benar sampai untuk membangun ya, bukan cuma sekedar ya laba begitu, bukan laba, tapi laba, enggak, segenap hati dia keluarkan segenap hati, segenap hati saudara kuat. Itu nanti saudara itu seperti Yakub yang bergumul semalaman dengan malaikat Tuhan. Yakub bilang, aku lihat Tuhan, tapi aku gak mati. Maka tempat ini aku sebut namanya siapa? Penil. Dampaknya apa? Setelah Yakub ketemu dengan Tuhan, muka dengan muka, saudara tahu dampaknya apa? Ketika Yakub ketemu orang yang dia paling takuti, seumur hidupnya ada satu orang yang paling dia takuti, karena orang ini saudara mau membunuh daripada Yakub. Siapa namanya? Esau. Jadi sebelum dia ketemu Esau, dia ketemu Tuhan dulu. Setelah dia ketemu Tuhan, dia kuat. Kuat yang di dalamnya. Yang di dalamnya kuat. Apa yang terjadi? Ketika dia ketemu Esau, Esau lihat dia. Yang tadinya Esau bawa 400 pasukan dengan senjata lengkap. Apa yang terjadi saudara? Esau lihat Yakub, bukan mau bunuh, tapi jatuh kasihan. Ada belas kasihan. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Yang terpenting dalam hidup saudara, bukan seberapa cepat kita bisa selesaikan masalah kita. Bukan seberapa cepat Tuhan bisa jawab doa kita yang harus kita tuntut. Tapi yang kita tuntut adalah seberapa besar keinginan saudara untuk membangun kepercayaan saudara dengan Tuhan. Apakah saudara menjadikan Tuhan sumber kekuatan? Orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, dia akan cari Tuhan. Bukan cuma sekedar doa. Bukan cuma sekedar doa mengungkapkan apa yang jadi pergumulannya. Tapi dia tunggu. Dia nantikan Tuhan. Cara nantikan Tuhan itu apa? Bersyukur dan rasa syukur. Ada rasa hormat. Ada rasa kagum. Sampai saudara dapat damainya, dapat kena di sini. Tambahin lagi dengan apa? Bahasa roh. Ketika Tuhan memperbaharui kekuatan saudara, itu artinya Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Ketika Tuhan pulihkan hidup saudara, itulah wadah bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Katakan amin saudaraku. Jadi yang di sini dulu. Makanya selalu berulang-ulang saya berkata, kalau doa sama Tuhan, doa kita harus menghasilkan iman. Makanya doa yang kita berdasarkan firman Tuhan, doa itulah menjadi doa yang efektif, doa yang penuh kuasa. Karena doa itu membangun iman kita, menguatkan kita. Setelah kita kuat, maka Tuhan kasih tuntunannya, kita bergerak berdasarkan tuntunannya, disitulah mujizat terjadi. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana caranya kita membangun kepercayaan kita sama Tuhan? Saudara tahu bagaimana caranya? Saudara perlu berbicara kepada jiwamu. Saudara harus bicara kepada jiwa saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saya mau buka dari Mazmur 103 dulu deh. Mazmur 103 dulu. Ayat 1 sampai 2. Dari Daud. Daud berkata apa saudara? Baca yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat yang kelima.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi apa? Menjadi baru seperti pada burung rajawali. Daud pada waktu dia dalam kesesakan, dia berbicara pada jiwa dia. Dia bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kalau kita lagi lesu ya, lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, jangan kita ngomong sama diri kita yang gak karu-karuan. Ngerti maksudnya gak karu-karuan? Wah, ginilah yang negatif kita ngomong. Jangan. Saudara, panggil jiwa saudara. Seperti Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu ada kekuatan pasti. Katakan amin. Di Mazmur 42 ayat 5, Daud berkata apa? Dia ngomong sama jiwanya. Saudara ngomong sama jiwa saudara. Kalau saudara tidak ngomong yang benar sama jiwa saudara, saya tidak ngomong kepada jiwa saya dengan yang benar, maka apa yang terjadi? Iblis akan bicara sama kita. Dia akan ngomong sama kita. Makanya bilang, bunuh diri aja, bunuh diri aja. Bunuh saja, bunuh saja. Maling aja, maling aja. Bales aja, bales aja. Pokoknya yang jahat-jahat tuh dimasukin tuh. Saudara ngomong. Katakan, kalau saudara stres, saudara depresi, saudara ngomong seperti Daud berkata apa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan apa? Gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Katakan amin. Kita nyanyi. Dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Saudara, kita sudah belajar bahwa perkataan itu adalah benih bagi perasaan. Perkataan kita adalah benih bagi perasaan kita. Perkataan kita juga benih buat perasaan orang lain. Nah, perasaan adalah benih bagi apa? Keputusan. Atau apa saudara? Tindakan, perilaku kita. Perhatikan di sini saudara. Di dalam Mazmur 19 ayat 14 yang pertama di atas. Mazmur 19 ayat 14. Saudara, di sini dikatakan Daud tulis. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mudah-mudahan engkau berkenan akan apa? Ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung, batuku dan penebusku. Jadi ada dua nih saudara, kata-kata kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kata-kata yang kita ucapkan keluar dengan mulut, dengan suara. Ada kata-kata yang kita bicara kepada siapa? Kepada jiwa kita. Tapi kata-kata apapun yang keluar atau yang ke dalam. Kata-kata yang keluar dan ke dalam kita ngomongnya. Itu perhatikan saudaraku. Itu akan mempengaruhi yang namanya perilaku. Jadi jauh sebelum para ahli psikologi menemukan teori perilaku manusia. Tuhan itu telah berfirman, saudaraku, bahwa renungan hati kita itu akan menentukan perasaan kita. Dan perasaan kita menentukan apa? Keputusan dan perilaku kita. Saudara, menurut para ahli yang melakukan penelitian menemukan fakta bahwa kebanyakan tuh orang berbicara itu 150 sampai 200 kata-kata per menit. Bayangin saudara. Sedangkan ya kan
kata-kata dalam renungan hati atau pikiran kepada jiwa kita. Kita berbicara pada jiwa kita. Itu sebanyak berapa? 1.300 kata-kata per menit. Saudara bayangin. Jadi lebih banyak kata-kata yang keluar atau kata-kata yang kepada jiwa kita? Kepada jiwa. Nah ini yang menentukan loh saudara. Ayub sendiri bicara. Ayub 19:20 katakan nih. Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Saya mau ngomongnya poinnya begini saudaraku. Saudara kuat, saudara akan tambah kuat dalam Tuhan. Atau saudara jadi lemah, jadi kering, jadi capek. Itu tergantung daripada kata-kata yang saudara ucapkan kepada jiwa saudara. Saya mau ngomongnya begini nih. Kita ini sebenarnya tuh bisa saja jadi kritikus yang paling kejam buat diri kita sendiri. Kita nih suka menghakimi diri kita. Kita sering ucapkan kata-kata yang negatif, yang kejam sama diri kita sendiri. Kita sering merendahkan diri kita. Kita sering menghina diri kita. Sampai kita melupakan daripada Allah yang menciptakan diri kita. Allah melihat kita adalah satu pribadi yang berharga, yang mulia. Allah punya rencana yang besar buat kita. Tapi renungan hati kita, perkataan kita kepada jiwa kita seringkali bertentangan. Kita bisa saja masuk ke satu ruangan, wajah kita tersenyum. Tapi dalam diri kita bicara orang gak dengar kita ngomong apa. Tapi kita ngomong sama diri kita. Aku nih paling bodoh di kelas ini. Aku paling jelek lah. Aku udah bisa apa-apa. Aku yang pasti gagal. Kita bisa senyum. Tapi kita ngomong sama diri kita. Nah hari ini Tuhan ingatkan kita. Berhenti merendahkan diri. Menghina diri. Ketika kita menghina diri kita. Siapa yang dihina sebenarnya? Siapa yang dihina? Kita sedang hina Tuhan. Yang menciptakan kita. Saat kita berkata aku tidak berharga, tidak berguna, tidak bisa melakukan apa-apa. Sesungguhnya kita sedang berkata, Tuhan Engkau membuat kesalahan ketika Engkau menciptakan aku. Jadi renungan hati kita, itu kita berbicara sama diri kita, sama jiwa kita. Kalau orang lebih banyak berbicara sama diri dia, pasti itu bicaranya masuk ke dalam alam bawah sadar. Segala sesuatu yang berada di alam bawah sadar itu bisa membentuk kehidupan seseorang. Makanya kita ini baru aja diskusi saudara tadi. Saya sama istri saya. Kita punya teman. Kok kenapa kok sial terus dia? Orangnya pintar. Dia punya proyek yang gede-gede. Tapi kok terpuruk ekonomi, terpuruk kesehatan, yang terpuruk semuanya. Kenapa? Lalu kita coba pikir, kita coba renung lagi, kita diskusi. Teman kita ini selalu frekuensi dan sinyalnya negatif. Renungan hatinya selalu negatif. Kalau dekat sama dia, kalau ngomong yang kalau kita mau ngomong yang positif, ngomong firman, kayaknya mental. Tapi kalau kita coba ngomong yang jelek, yang negatif, itu nyambung, masuk. Saudaraku, Tuhan gak bisa buat apapun. Sampai kita ambil keputusan, omong sama jiwa kita. Mengapa kau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan kebaikannya. Dia memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan. Dan dia memberikan ke kita kekuatan. Amin. Jadi Daud tuh menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Sebelum Daud memohon nasihat firman Tuhan. Jadi nanti kalau Tuhan kehendaki besok saya akan lanjutkan
Ini baru poin yang pertama. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama-tama, kalau kita kena masalah, masalahnya besar, kita juga nggak tahu membuatnya gimana. Daud tuh nggak langsung doa. Daud, hal yang pertama dia lakukan adalah dia kuatkan kepercayaannya pada Tuhan. Boro-boro dia bertindak untuk menyelesaikan masalahnya. Doa minta tuntunan firman aja enggak. Dia cuman Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana cara menguatkan kepercayaan pada Tuhan? Jadikan Tuhan sumber kekuatan. Nantikan Tuhan dalam penyembahan. Kalau kita nantikan Tuhan dalam penyembahan, bangun rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum sama Tuhan. Lalu minta Roh Kudus, penuhi saya Roh Kudus. Cara orang dipenuhi Roh Kudus adalah apa? Berbahasa roh. Bahasa roh. Kita berbahasa roh, kita sedang membangun roh, jiwa dan tubuh kita. Lalu selanjutnya adalah apa? Kita harus ngomong sama diri kita. Jangan sampai musuh yang ngomong sama diri kita. Katakan amin. Kadang orang kan, pernah kan, Pak Sabta kenapa kok ada suara banyak loh. Suaranya suruh aku bunuh diri, ambil pisau bunuh diri. Itu karena kita sering ngomong yang negatif sama jiwa kita. Tapi pada hari ini, saudara harus bertobat. Mulailah berkata pada jiwamu, hai tenanglah jiwaku. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saudara, saya mau kasih tahu gini. Tuhan tidak akan pernah memberikan instruksi, nasihat, perintah kepada orang-orang yang tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai apa? Sumber inspirasi dia. Tuhan tidak akan pernah mau berbicara kepada orang-orang yang tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai apa? Sumber kekuatan di dalam hidupnya. Oleh karena Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber inspirasinya, sumber kekuatannya. Dia bisa berkata, jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Aku merindukan Engkau ya Tuhan. Karena Daud seseorang yang jadikan Tuhan sumber kekuatannya, sumber inspirasinya. Daud orang yang mengasihi Tuhan. Ketika Daud berdoa, saudaraku, Tuhan menjawab Daud. Tuhan memberikan nasihat pada Daud. Dan Daud mengalami kemenangan yang gilang gemilang menghadapi orang Amalek. Sebaliknya, kita bisa lihat saudara kehidupan Saul, Raja Israel yang pertama. Saudara sini, ketika Saul menghadapi orang Filistin, Saul bertanya sama Tuhan. Saul bangun mezbah, dia tanya sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak jawab Saul. Akibatnya apa? Saul mengalami kekalahan yang hebat. Ia tewas, mati terbunuh di dalam peperangan. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan tidak menjawab Saul? Sehingga dia mengalami kekalahan yang hebat dan dia tewas terbunuh. Saul tidak pernah jadikan Tuhan sebagai sumber inspirasi dia. Saul tidak pernah jadikan Tuhan sumber kekuatannya. Saul tidak pernah berkata, ya Tuhan, aku merindukan Engkau. Aku haus akan Engkau. Aku mengasihi Engkau.
Tuhan hanya bicara kepada orang-orang yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Sumber inspirasi dan sumber kekuatan. Katakan amin. Lihat saudara, lihat sini. Perhatikan lagi, saya kasih contoh terakhir. Saat Elia mengalami depresi berat, saudaraku, hendak dibunuh oleh Ratu Isabel. Depresi berat. Tuhan gak langsung kasih instruksi. Tuhan gak kasih langsung perintah kepada Elia. Waktu Elia depresi, apa yang dibuat? Nabi Elia diberikan Tuhan apa? Makanan. Dikasih minuman. Kasih minum. Kasih air. Suruh istirahat yang cukup. Artinya saudaraku, setelah Nabi Elia dapatkan kekuatan, dapatkan kesegaran, baru Tuhan kasih dia apa? Instruksi. Ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus urapi si A, si B, si C. Sekalipun Elia nabi besar, Tuhan tidak memberi dia instruksi, nasihat, tuntunan sebelum Tuhan memberi Elia kekuatan yang baru. Kita ini seringkali kekuatan yang baru hanya bisa kita peroleh kalau kita bergaul intim dengan Roh Kudus. Yang jadi masalah adalah kalau kita punya masalah, kita bilang gak ada waktu lagi untuk bergaul sama Tuhan. Nah ini, kita mau cepatlah Tuhan tolong, cepatlah nasihatnya apa, cepatlah mujizatnya Tuhan, cepatlah. Gak bisa saudara, gak bisa. Itu protokolnya gak gitu banget. Protokolnya adalah sebelum Allah memulihkan, sebelum Allah saudara memulihkan Ayub, sebelum Ayub, pertama Allah kasih firman. Itu kan hubungan, berbicara. Lalu dia pulihkan Ayub. Setelah Ayub pulih, berubah, bertobat, seger, pulih, itu artinya pulih kekuatannya, pulih pemikirannya, pulih satu keyakinannya. Dari situlah baru Allah memberi Ayub 2 kali lipat dari kepunyaannya dulu. Setelah Allah beri Ayub 2 kali lipat dari kepunyaan yang dahulu, Allah memberkati Ayub. Saudara bisa ngerti di sini, katakan amin. Jadi pentingnya tiap hari saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara dalam masalahkah? Saudara tidak dalam masalah. Kalau saudara punya kuasa, punya kekuatan setiap hari yang di dalam ini, saya yakin saudara, kalau saudara tidak ada masalah, saudara bisa menyelesaikan masalah orang lain. Ketika saudara selesaikan masalah orang lain, nama Tuhan dipermuliakan, saudara akan terangkat, dapat kehormatan, kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai. Mari kita akan bangkit berdiri, saudaraku yang kasih Yesus. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Jadi istilahnya protokol ya. Saya pakai istilah protokol. Kalau bahasa matematika, rumusannya, formulanya. Saya lihat sini. Sebelum, ya kan saudara-saudara, Roh Kudus tidak memimpin Yesus ke padang gurun sebelum Roh Kudus memenuhi Yesus, ya kan, di sungai Yordan. Jadi Yesus dipenuhi dulu dengan Roh Kudus, baru Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Saudara harus dipenuhi dulu dengan Roh Kudus, lalu saudara dapat kekuatan roh, kekuatan manusia rohnya. Baru saudara kasih firman, firman ini akan menuntun saudara. Ketika saudara hidup dalam tuntunan, Alkitab katakan, maka Allah akan mengangkat saudara dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Hidup ini penting. Roh Kudus tidak akan pernah memberikan kita nasihat dan tuntunannya sebelum kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebelum kita mendapatkan kekuatan baru, maka kata kuncinya adalah banyak sujud menyembah Dia.
Tuhan kasih kita acara ini. Saudara yang setia setiap malam meluangkan waktu 1,5 jam. Saya percaya saudara dapatkan kekuatan baru setiap hari. Saudara siap untuk dipakai Tuhan, untuk diutus Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa daripada murid Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa. Tuhan, aku berdoa, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar kami dapat kekuatan yang baru. Iman kami semakin kuat, kami makin percaya kepada Tuhan. Biarlah kami jadi orang-orang yang suka menyembah, punya rasa syukur, ada terima kasih, ada rasa kagum dan hormat, bisa memuji. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, anak-anak-Mu belum dipenuhi Roh Kudus. Ya Tuhan, sebagai tanda awal dia berbahasa roh. Mereka belum dipenuhi dengan berbahasa roh. Biar Roh Kudus Tuhan penuhi dia. Mereka berbahasa roh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami akan berbicara pada jiwa kami. Sering-sering saudara bicara, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanmu, sabda. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Katakan itu saudara, firman-firman kepada jiwamu. Jiwamu butuh firman Tuhan. Saudara bisa berkata pada jiwamu lewat kata-kata, lewat nyanyian, lewat pujian. Aku berdoa ya Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan anak-Mu ini. Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan makan perjamuan yuk saudaraku. Penting sekali ini juga perjamuan kudus untuk memberikan kita kekuatan yang baru. Roh, jiwa dan tubuh. Katakan amin. Roh, kekuatan, kita percaya ada kasih di dalam tubuh dan darah Yesus ini saudaraku. Ada kasih Allah yang memberikan kita kekuatan dalam roh. Untuk jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita. Takluk dengan pikiran, perasaan dan kehendak daripada Allah. Kita makan tubuh dan darah Yesus. Saya percaya imun sistem kita itu akan naik. Katakan amin saudaraku. Yuk kita akan angkat roti kita sama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Tiap kali makan perjamuan saudara percaya bahwa imun sistemnya naik. Amin. Kita semuanya sehat, amin, kuat, panjang umur. Amin. Ya, oleh bilur Yesus. Saudara, kita semua sudah disembuhkan. Amin. Pegang ini tubuh yang dipecahkan buat kita. Untuk kesembuhan, untuk kesehatan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tiap kali kita makan tubuh dan darah Yesus, saudara, cawan ini berkat. Kita percaya kita tidak hidup lagi dengan kutuk. Katakan amin saudara. Setiap hal-hal perkara yang tidak baik, Tuhan akan bekerja untuk datangkan kebaikan buat kita. Ya amin. Kita akan angkat roti. Kita angkat roti dan anggur di hadapan hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita, tinggi hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam. Makasih Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan terima kasih oh. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan
Saudara, kita berdoa hari ini tepat tanggal 1 Juli. Tanggal 1 bulan 7. Seringkali angka 1, angka 7 ini bicara tentang angka yang utuh. Angka yang sempurna. Kita harapkan adanya berkat Tuhan yang utuh. Di bulan ini kita terima. Katakan amin saudara. Saudara mau, oleh karena itu pastikan tiap hari saudara dapatkan kekuatan yang baru. Jadikan Tuhan sumber kekuatan kita. Nantikan Tuhan setiap saat. Nantikan Tuhan setiap saat. Bukan cuma pagi. Dengan apa? Rasa syukur, rasa hormat, rasa kagum. Orang yang bisa punya rasa syukur tahu terima kasih. Orang yang punya rasa kagum dan hormat bisa memuji-muji. Katakan amin. Bahasa roh, misalkan saudara kejar untuk bisa berbahasa roh. Ya. Terus omong sama diri kita. Kalau ada orang ngomong yang jelek tentang kita, ngomong yang jelek kepada saudara, mungkin mengatai atau hal-hal yang negatif, saudara perkatakan balik kepada dirinya. Saudara, itu bukan rencana Tuhan. Saudara perkatakan kembali firman. Jangan setujui, jangan iyakan, tidak perlu marah. Yang ngerti katakan amin. Supaya ini kuat. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara kuat yang di dalam, maka firman akan datang. Di mana ada firman, di situ ada kuasa Allah untuk bekerja. Untuk buat mujizat dalam hidup saudara. Doa kita hari ini tepat tanggal 1 bulan 7. Kami doa biarlah berkat yang utuh. Berkat yang utuh datang dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sungguh hati kami melekat kepadamu ya Tuhan. Engkau akan meluputkan, membentengi. Ya Tuhan, Engkau akan menyertai. Kalau kami berseru, Kau jawab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan panjang umur Kau akan kenyangkan buat kami Tuhan. Kau perlihatkan keselamatan ya Tuhan buat setiap kami. Buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berganti sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya. Haleluya.